kembung ada 3 jenis. Jadi seringkali juga dan terutama ini adalah banyak dilakukan oleh teman-teman pemain kontes juga kayaknya. Iya. Nah, ciri fisiknya ada nggak? Ciri fisik perbedaan kambing yang murni kembung isi angin sama kembung yang barusan jenengan jelaskan? Beda. Ya. Beda? Beda. Ya. Kalau angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya sekarang ada beliau yang memang ditunggu-tunggu dan memang saya harap-harap memang bisa ngobrol dengan beliau, Pak Dokter Hewan Kosim. Monggo mungkin perkenalan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya yang terima kasih. Oh gitu. Ya, saling berkasih ya. Iya. Ya, nama saya Ahmad Kosim. Kebetulan selama ini banyak berkecimpung di dunia kambing, khususnya terkait dengan kesehatan, dan alhamdulillah selama ini banyak menjumpai hal-hal yang mungkin jarang terekspos di masyarakat secara luas, apalagi untuk kambing kontes yang relatif pola pemeliharaannya berbeda dengan Kambing seperti biasanya pada umumnya. Iya. Ini memang lebih kompleks. Ya, tapi mungkin juga tidak terlalu banyak yang saya kuasai, tapi nanti sambil diskusi mungkin Ya. bisa muncul beberapa hal yang bisa kita obrolkan bersama. Kalau Pak Kosim alamatnya di mana? Saya di Ledong Radengan, Di Purworejo. ya. Di Purworejo. Langsung aja, saya sudah mulai kemarin sudah ngempet banyak pertanyaan yang mau ditanyakan. Tapi kita lebih ke pencegahan, teman-teman. Mungkin ya ada beberapa yang umum-umum aja yang bisa kita obrolkan dengan beliau. Saya kemarin dapat titipan teman yang pertanyaan pertama dari Mas Batara di insya Allah di Lombok apa di mana saya lupa. Mas Dokter Batara kemarin sempat nanya bagaimana cara diagnosa, lupa lagi namanya, ileum apa? Ileum obstruction atau ileum obstruksi. Itu mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak. Ya, artinya Makhluk apa itu? Istilah tersebut itu apa gitu loh, mungkin banyak teman-teman yang masih belum paham. Ya. Jadi obstruksi ileum itu merupakan istilah teknis di kedokteran ya, terutama di kedokteran manusia. Kalau di kedokteran hewan ada beberapa kasus ya, tapi tidak terlalu umum. Ya, jadi itu adanya sumbatan di ileum, yaitu di usus halus bagian belakang. Nah, penyebabnya macam-macam. Bisa karena ada abses, ada kebengkakan di Bagian dinding, usus. ya, di dinding dalam dari usus halus tersebut, ileum itu, atau bisa karena ada sisa pakan yang berakumulir di situ. Bisa juga karena adanya hairball, bola rambut ya, yang terakumulasi dan keluar dari rumen. Dan yang keempat itu bisa juga karena akumulasi dari indoparasit dari jenis cacing gelang biasanya. Jadi ketika ada kasus cacingan
agak parah di saluran pencernaannya. Kemudian pengobatannya teknisnya kurang bagus, itu bisa langsung mati dalam jumlah yang banyak cacingnya dalam waktu yang pendek, dan kemudian cacing-cacing yang mati ini itu akan terakumulasi seiring dengan gerak peristaltik usus, kemudian membentuk satu gumpalan dan bisa menyumbat saluran pencernaan khususnya di daerah ileum. Kalau cara diagnosanya? Diagnosanya yang valid harus pakai alat. Oh, memang harus pakai alat ya? Ya, ya terkait lalu juga kalau yang diperiksa kambing dan memang posisi di lapangan, ya, kemana-mana. Ya, itu lebih akhirnya kalau di kambing itu tergantung jam terbang dari dokternya. Benar. Ya, jadi memang harus membutuhkan alat khusus ya? Iya. Ya, minimal pakai USG, dan itu juga harus dikasih zat kontras untuk bisa melihat apa toh sebenarnya yang ciri fisiknya yang paling kelihatan biasanya kambing kalau sudah terkena seperti itu. Mungkin lemes atau biasanya kan ada kupingnya dingin atau bagaimana itu? Biasanya kolik, dan itu akut sifatnya, mendadak. Mendadak? Iya, pendek, waktunya pendek. Jadi sumbatan itu kalau terlalu lama dia juga biasanya tidak tertolong. Berarti enggak sakit yang luar biasa di daerah perut, atau istilah lainnya kolik. Jadi biasanya masyarakat tahunya ya kambingnya kesakitan, teriak-teriak gitu biasanya. Kemudian kalau kita lihat ya seperti kayak orang ngulat-ngulat itu. Jadi dia memanjangkan badannya. Ya kayak nggak nyaman gitu. Betul. Ya paling kelihatan ciri fisiknya kambing kalau sudah terkena itu ya mungkin ya mulet-mulet itu tadi dengan teriak-teriak. Ya, tapi itu jangka pendek. Ketika sudah agak lama dia berkontraksi tapi itu tidak keluar, ya akhirnya dia lemes juga. Nah itu yang bahaya. Soalnya kan kalau mengingat tadi mendadak, ya. Mendadak terus biasanya mungkin terjadinya malam atau kita nggak tahu itu kapan terjadi, tahu-tahu mati. Ya. Tahu-tahu hewan itu mati. Nah, muncullah beberapa kemungkinan dari si pemilik biasanya, ya. Yang kembung, yang ini dan itu. Kita untuk mengetahui apakah memang harus diadakan bedah bangkai dengan dibimbing orang yang akademisi atau bagaimana? Iya, idealnya memang kalau kita punya hewan yang sakit kemudian mati, dan kebetulan kita juga tidak tahu persis penyebab kematiannya apa, idealnya dibuka. Itu bisa sebagai cara kita belajar sebenarnya ada kerusakan apa di dalam. Iya. Tapi harus dipastikan bahwa itu bukan penyakit yang bisa menular ke manusia. Ya, dan memang idealnya kontak dokter hewan terdekat lah untuk paling enggak harus dibimbing. Memastikan dulu, iya. Dan satu hal yang menciri di ruminansia seperti kambing, domba, sapi, itu pasca mati itu yang teramati mesti kembung. Iya, apapun perut, betul ya, apapun penyebabnya, iya, itu mesti kembung. Nah, makanya kemudian itu bisa keliru kalau hanya dilihat ini kembung, padahal kembung yang muncul itu karena aktivitas mikroorganisme di dalam rumen. Ketika kambing mati, mikroorganisme masih hidup, ya, dia masih bernapas, menghasilkan gas gizi itu, dan kambingnya sudah mati, nggak bisa keluar, otomatis di perutnya pasti membesar. Ya. Jadi kurang lebih mudah-mudahan menjawab dari obrolan barusan dari Pak Dr. Qasim, pertanyaan dari Mas Batara.
Terus pertanyaan yang lain ini mungkin umum, Pak Dokter, ini mungkin umum ya, tentang ya tidak lain dan tidak bukan momok dari para peternak, biasanya kembung. Ini sangat, soalnya banyak begini. Ini saya juga pernah ngalamin sendiri. Kambing, ya namanya juga kita kan orang-orang kampung dan memang tidak ada bidang untuk meneliti di situ, menganalisa di situ. Kambing kembung yang sudah kita kira kembung diobatin, di istilahnya kita kasih penanganan yang kita anggap itu memang buat kembung dan ternyata tidak berumur panjang. Nah, terus biasanya ini ada nun sewu, kadang ada teman kayak jagal. Itu padahal kambing kan udah masuk banyak kimia tuh. Kita berusaha berupaya macam-macam suntik sana di sini. Terus kambing itu dipotong. Nah, yang jadi pertanyaan saya, efeknya dagingnya itu nanti itu seperti apa itu? Iya, Pak Dokter. Iya. Jadi idealnya memang kambing-kambing yang sakit sudah diobati dan kemudian tidak tertolong, itu idealnya memang tidak dipotong dan dikonsumsi, karena mau nggak mau jelas di situ residu obatnya itu masih tinggi, masih jalan, masih iya. Obat yang disuntikkan itu masih terakumulasi di dalam dagingnya, dan ketika ini potong kemudian dagingnya dikonsumsi, otomatis orang yang mengkonsumsi daging tersebut itu juga kemasukan obat yang ada di dalam daging. Padahal kecenderungannya selama ini kebanyakan yang diberikan obatnya adalah jenis dari antibiotik. Iya. Nah, ketika sudah antibiotik, ini yang relatif berbahaya adalah munculnya resistensi obat. Jadi beberapa penyakit yang muncul di kemudian hari. Makanya sebenarnya kalau saya pribadi ketika dimintai tolong peternak yang ternaknya sakit, itu saya akan cek betul kira-kira ini bisa recovery enggak. Ketika enggak bisa recovery, kita habiskan ke pemilik, daripada ini diobati, mending dipotong sebelum masuk obat. Iya, sebelum diberikan obat. Tapi kalau pemiliknya karena sayang ini dijadikan pet animal ya, sayang, kemudian nanti seandainya tidak tertolong ini dikubur, ya tidak apa-apa. Kita lakukan upaya penjemuhan, karena walaupun nanti tidak sembuh, kalau ini dikubur tidak dikonsumsi. Jadi emang bukan bertujuan untuk dikonsumsi, apalagi dibagi-bagi ke tetangga. Malah nebar-nebar racun, malah bahaya. Dan itu ada beberapa catatan, Mas. Untuk antibiotik itu ada yang bisa sampai 28 hari. Apanya itu? Masa obat habis di dalam daging. Jadi umpamanya diinjeksikan tanggal 1, dia nanti bersih dari tubuhnya kambing itu tanggal 28. Jadi ketika sepanjang waktu itu masih dari tanggal 1 sampai tanggal 28 dipotong, itu masih residunya ada. Kemudian ada beberapa obat cacing itu yang sampai 14 hari baru bisa bersih. Makanya seperti hewan-hewan yang untuk idul kurban itu juga harus dihitung betul terakhir dia diobati kapan. Jadi jangan sampai nanti pas pada hari hanya dia dipotong sebagai hewan kurban, residu obatnya masih ada. Dan ini memang jadi catatan kritis sebenarnya, karena masih banyak yang belum menyadari dampak kesehatan dari orang yang mengkonsumsi daging-daging yang tercemar dengan obat hewan. Ya, itu teman-teman. Jadi kalau untuk apalagi
saya bukannya ini ya, cuman kita lihat efek negatifnya aja. Kalau kambing sudah apa ya, kalau bahasa halusnya ya sudah bahasa yang saya tahu aja lah, kalau udah sakaratul maut gitu loh. Tapi posisi kambing itu sebelumnya obat masuk semua terus dipotong atau dijual ke jagal, ya sama aja kita juga nebar racun dok ya. Betul. Jadi secara nggak langsung kita ikut andil dalam penebaran racun tersebut. Jadi lebih baik mungkin kalau emang sudah di indikasi kambing ini mungkin kurang bisa, nggak bisa diselamatkan atau nggak bisa direcovery, mungkin secepatnya dieksekusi dulu. Atau kalau nggak mau dieksekusi berarti memang ada pilihan lain, tapi ya jangan dimasukin ke jagal juga. Itu malah nebar-nebar racun ke tetangga, malahan bahaya. Terus ini masih ke kembung. Kembung itu ada berapa jenis? Kembung ada 3 jenis. Jadi seringkali juga masyarakat menyamaratakan. Ada kembung yang betul itu kan kembung karena akumulasi angin di dalam saluran pencernaan. Itu bisa karena dari pakan yang dikonsumsi, itu biasanya karena jenis pakan-pakan dari kacang-kacangan yang relatif masih muda. Kacang atau biji? Kacang-kacangan, jenis kacang-kacangan. Jadi seperti glyriside, terus kaliandra, termasuk sampai ke Indigofera. Nah, itu ketika dia muda kemudian basah, apalagi posisi kambing terlalu lapar, itu risiko dia kembung itu tinggi. Nah, itu sebenarnya yang kembung betul yang itu. Jadi karena yang aslinya kembung. Karena kemudian untuk yang lain karena dia terlalu banyak dikasih pakan berkarbohidrat tinggi, ya, seperti konsentrat, kemudian mungkin umbi singkong atau umbi yang lain, atau juga bisa karena bahan pakan yang seratnya tinggi banget, seperti nangka muda, Daunan muda atau nangkanya. Ya, kalau zaman dulu kan di musim kemarau itu sering kali susah cari hijauan, ya, ambil malah nangka, buahnya. ya, buah nangkanya yang masih muda itu juga bisa menyebabkan, kalau yang karbohidrat terlalu tinggi itu kan sebenarnya indigesti penyakitnya, diagnosanya. Jadi si lambung tidak mampu bekerja karena karbohidrat yang tinggi itu menyebabkan kondisi rumennya, lambungnya itu pH-nya turun, pH-nya jadi asam. Nah, ketika pH-nya jadi asam, kemudian bakteri-bakteri yang non asam laktat itu akan mengalami kematian. Yes. Kemudian si rumen itu tidak berkontraksi. Nah, makanya kemudian dia jadi seolah-olah kembung. Padahal tidak. Padahal bukan kembung. Oh, bukan isinya angin. Ya. Malah jadi makanan tambahan yang tidak tercerna di dalam rumennya. Nah, itu nanti juga obatnya akan jadi berbeda. Nah, kalau kita keliru mendiagnosanya, penyebabnya sudah berbeda, nanti obatnya berbeda juga. Ya, soalnya ini kembali lagi kita pernah ngobrol sebelum kita ngambil video. Ya. Soalnya biasanya kalau orang-orang itu nggak mau tahu itu apa, pokoknya kembung. Ya. Yang mereka tahu yang ada di doktrin, ya saya nggak bicara yang lain, malah saya sendiri juga sering, saya tahu ya cuma di kambing itu kembung. Ya. Nah, ciri fisiknya ada nggak? Ciri fisik perbedaan kambing yang murni kembung isi angin sama kembung yang barusan jenengan jelaskan? Beda. Ya. Beda? Beda. Ya. Kalau angin
ya, itu jelas apa tingkat apa kekerasan di rumennya itu berbeda. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua itu dari bau napasnya itu juga sudah berbeda. Jadi khasnya angin ya, dengan khasnya karena terlalu banyak karbohidrat itu baunya sudah berbeda. Ya tapi itu butuh jam terbang. Cuma obatnya itu kan sebenarnya simpel. Ketika yang dia karena angin, ya, itu dengan apa bantuan sprit aja, sprit yang kita mudah beli mengandung soda ya, itu bisa tersembuhkan. Oh ya? Iya. Untuk dosisnya? Nah itu cuma seringkali pemberiannya itu hanya sekali, jumlahnya tidak mencukupi dan tidak diulangi. Padahal kalau untuk kambing yang ukuran besar lah di atas 50 kilo, itu paling enggak ya butuh hampir 1 liter. 1 liter sprit? Ya. Dan itu tidak harus diberikan dalam satu waktu. Bisa bertahan. Saya pikir sekali minum. Enggak, bisa malah teler. Oh enak kok spritnya kok. Ya orangnya ya. Yang lain aja. Ya kemarin ada kasus juga, tapi ini di Pedet, di anak sapi. Ya kira-kira bobot 1 kintal. Itu tahu habis berapa spritnya? Sprit yang 330 ml itu habis 18. Allah. Selama 10 jam. Jadi mulai muncul kasus pagi jam 8 itu habis kasih 5 botol. Tapi karena dapatnya cuma 3 botol ya udah kasih 3 botol. Alhamdulillah sudah bisa berdiri, terus sudah bisa tidur, bisa jalan. Siang kambuh lagi. Oh, kasih lagi. Akhirnya sampai sore hari itu kambuh 2 kali dan total sampai sore kemudian recovery full itu habis 18 botol. Itu 1 hari? 1 hari. 1 hari 18 botol. Ya. 18 botol isi yang 330 cc. Itu kan berarti jadinya 2,4 liter per botolnya? Enggak, totalnya. Wah. Tapi kan masih murah harganya dibanding harga anak sapinya. Iya sih, iya juga. Dan itu mudah kan loh, mudah dicari kan, mudah diakses kan. Iya, maksudnya paling kalau ada sewaktu-waktu urgensi yang misalnya benar-benar darurat, sprit paling gampang dicari. Iya. Atau kalau peternak-peternak yang breeding farm sudah besar ya, bisa beli yang memang obat khusus untuk kembung. Saya ini pernah saya nggak tahu, saya nggak mau sebut mereknya, saya juga nggak di endorse soalnya sama mereknya. Maksudnya kandungan obat kandungannya aja, jadi nanti kan teman-teman barangkali bisa nyari merek lain kan ya, banyak. Betul. Paling enggak yang mengandung apa gitu loh. Simeticon atau dimeticon. Jadi obatnya itu mengandung simeticon atau dimeticon. Iya, zat aktifnya itu. Zat aktifnya. Ya. Kan ntar di botol obatnya itu ada komposisi. Ada, ya. Simeticon dan dimeticon teman-teman. Kalau untuk mereknya bebas, banyak ya. Bebas terserah mau pakai apa aja. Ya. Dan itu ada obat yang manusia juga ada obat yang hewan dengan zat aktif yang sama. Ya kalau gitu belinya jangan di apotik, belinya di toko hewan. Tapi kalau di apotik ini lagi yang sering banyak kasus juga ini dokter, hewan dibelikan obat untuk manusia tapi dengan dosis yang berbeda. Itu gimana? Misalkan gini, ada hewan yang apa sih bahasanya kalau jalannya kayak gemeter, tremor atau apa? Tremor, ya. Nah, itu kan kadang kalau dikasih kita mau akses obatnya hewan, yang pertama kita nggak paham, dan yang kedua lagi-lagi kita nggak paham, sampai ke 10 nggak paham semua. Dibelikan obat untuk manusia, itu apakah bisa atau mungkin bisa tapi dosis berbeda atau seperti apa? Jadi memang
Ini paling sering ini soalnya. Iya betul, saya juga, dan terutama ini adalah banyak dilakukan oleh teman-teman pemain kontes juga kayaknya. Iya. Jadi ya itu kan peruntukannya berbeda. Idealnya memang ya berbeda. Beda jalur sudah. Jadi jangan menggunakan yang obat sediaan untuk manusia dengan yang obat untuk hewan kan itu. Iya betul. Ya, walaupun mungkin zat aktifnya sama. Sama. Ya, tapi nanti dosisnya kan Yang jelas juga berbeda. Ya.